Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan membahas sebuah topik yang menarik lagi, yaitu Kristen kesurupan. Kristen kesurupan. Memang orang Kristen bisa kesurupan, Pak? Yang bilang nggak bisa siapa? Tapi saya sedang tidak mau berbicara mengenai kesurupan roh jahat ya. Itu nanti. Kita bicara mengenai kesurupan yang ringan dulu ya. Begini, sebagai orang Pentakosta karismatik, saya tentunya tidak anti bahasa roh. Oke? Pasti tidak anti. Tapi saya justru sedih melihat pemalsuan bahasa roh yang terjadi bahkan di mimbar-mimbar. Ya, bahasa roh dipalsukan. Mang bisa, Pak? Iya, bisa banget. Ya, ini bisa kita lihat ketika seseorang worship leader atau bahkan seorang pendeta mengajak jemaatnya beramai-ramai, "Hayo kita ramai-ramai berbahasa roh." Sehingga ruangan gereja itu mirip seperti paduan suara lebah. Sikila-kila lama-lama seperti demikianlah kira-kira ya. Itu seperti bahasa roh hafalan. Ya. Serius. Oke? Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan tentang fenomena bahasa roh ini, ya. Kita lihat di sini. Kalau kita buka Alkitab kita bisa buka di 1 Korintus pasal 14 ayat 27 sampai 28. Dikatakan di situ ialah, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jelas ayatnya. Anda baca di Alkitab Anda sendiri, siapa tahu saya salah baca gitu ya. Jadi jelas firman Tuhan ini berkata maksimal 3 orang saja yang berbahasa roh pada setiap kesempatan. Bukan seluruh jemaat diajak berbahasa roh. Tidak ada aturannya sedemikian rupa gitu kan. Firman Tuhan juga menjelaskan apa akibatnya jika seluruh jemaat berbahasa roh. Di mana? Di 1 Korintus 14 ayat 23. Saya bacakan ya. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Iya, ayatnya bilang demikian. Kalau Anda lakukan lebih dari 3 orang dan ada orang lain yang masuk, kalian gila. Begitu maksudnya ayatnya. Aduh, nggak percaya, baca Alkitab Anda. Siapa tahu Alkitab saya salah. Ya, bahasa roh adalah karunia. Berbahagialah Anda jika Anda mendapatkan karunia bahasa roh. Ya, tapi jangan lalu jadi sombong. Ya, jangan sombong rohani. Bagi yang tidak mendapatkan karunia bahasa roh, tidak usah berkecil hati. Karena yang mendapatkan karunia bahasa roh pun belum tentu dan belum pasti orang suci. Serius. Oke, bagi yang merasa mendapatkannya, ya, coba cek apakah itu asli. Jangan-jangan cuma merasa gitu ya. Tapi cek itu asli nggak gitu ya. Bukan hasil meniru-niru lafal pendeta Anda. Saya sering melihat
oh pendetanya ngomong begitu, dihafalkan menjadi bahasa roh dia gitu ya. Jadi jika Anda berbahasa roh yang asli ya, tapi tidak ada yang menerjemahkannya, apa gunanya? Anda bicara bahasa roh, Anda sendiri nggak ngerti kan? Nah yang dengarkan juga nggak ngerti, tidak ada yang menerjemahkan, apa gunanya Anda berbahasa roh? Ya, bahayanya lagi. Anda ngaku bisa berbahasa roh, baik itu asli maupun palsu, hafalan. Tapi kehidupan Anda sehari-hari tidak berbuah. Apakah itu bukannya menjadi sebuah batu sandungan buat mereka yang belum jadi Kristen? Coba pikirkan. Coba cek lagi di Alkitab Anda di 1 Korintus pasal 14 ayat 6. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Jadi intinya Paulus bilang, kalau aku datang kepadamu dan berkata-kata dalam bahasa roh, apa gunanya buat kamu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Iya dong, bahasa roh tuh harus ada artinya dong. Anda sampaikan mungkin kalau benar ya Tuhan berbicara melalui bahasa roh, kemudian ada yang menerjemahkan untuk kepentingan jemaat, bukan untuk didemonstrasikan sila bala bala sil malakama gitu, bukan. Mulai ngerti? Oke. Lebih lanjut. Di 1 Korintus 14 ayat 13 dikatakan, karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Iya dong. Paulus lebih lanjut berkata di Korintus 14 ayat 19, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh yang jemaat nggak ngerti. Tangkap? Oke. Sekali lagi ya, saya bukan anti bahasa roh. Ya, tapi kalau Anda benar-benar bisa berbahasa roh, ya gunakan. Apalagi jika Anda punya karunia menerjemahkannya. Tapi kalau Anda nggak bisa, ya udah, jangan sombong gitu. Pakai mengucapkan yang hafalan supaya dipikir rohani. Jangan coy, salah. Pertanyaannya, jika Anda dikaruniai karunia bahasa roh, silakan periksa dan validasi sendiri apakah bahasa roh Anda itu asli. Jangan-jangan Anda hanya merasa punya karunia, padahal itu hasil hafalan Anda selama ini. Ya, jangan cuman meniru-niru bahasa nggak jelas. Lalu Anda klaim itu karunia Tuhan, bahasa roh buat Anda. Wah, itu sesat banget. Ya. Atau jangan-jangan tadi yang hafalan sirama-rama sikala-kala sandalama. Bukan begitu, ya. Itu mirip orang Kristen lagi kesurupan. Saya bukan berkata orang Kristen yang benar-benar berbahasa roh sedang kesurupan ya. Jangan salah mengerti. Sekali lagi saya tidak anti bahasa roh. Bahasa roh itu ada, ya. Orang Kristen yang berbahasa roh, iya dia sedang berbahasa roh karena karunia yang dia punya. Tetapi orang Kristen yang tidak punya karunia bahasa roh tapi mau tampil seperti orang suci, dia berbicara seperti punya karunia karena dia menghafalkan dengan lafal tertentu, ini Kristen kesurupan. Ini yang saya maksud dengan Kristen kesurupan. Ya, dia ucapkan kalimat-kalimat yang seperti bahasa roh gitu karena dia hafalkan gitu. Bahkan ada kursus lu bahasa roh. Astaga, bahasa roh itu karunia tapi ada kursusnya di beberapa gereja. Sorry, ini memalukan. Oke? Bagi Anda yang mempraktekkan ini, kursus bahasa roh, bertobatlah Anda. Karena bahasa roh itu bukan didapat dari kursus, tetapi karunia. Kalau Anda tidak dapat karunianya, nggak usah pakai kursus-kursus. Nggak bisa. Oke? Jadi, saya sekarang sensitif sekali kalau mendengar jemaat di suatu gereja beramai-ramai berbahasa roh. Seperti paduan suara lebah. Lebah suci yang turun dari langit yang ketujuh gitu. Bising gitu ya. Astaga. Saya bisa memastikan bahwa meskipun mereka ada yang benar-benar
berbahasa roh yang benar, mereka tidak pernah diajarkan oleh pendetanya tentang kebenaran tentang bahasa roh. Seperti yang sudah kita baca tadi di ayat-ayat yang saya sebutkan. Jadi, apakah Anda sekarang masih suka menjadi Kristen kesurupan yang seakan-akan mendemonstrasikan bahasa roh Anda meskipun itu palsu? Kalau iya, Anda Kristen kesurupan. Bertobatlah. Karena bukan itulah bahasa roh yang Tuhan mau. Bahasa roh adalah karunia. Kalau Anda belum dapat, jangan sedih. Kalau pendeta Anda bilang, kalau Anda belum bisa berbahasa roh, Anda tidak boleh melayani, bohong dia. Bohong, ya. Jadi, Anda sudah merasa pintar berbahasa roh, tapi yang hafalan, atau asli, tapi tidak melihat hikmat pemanfaatannya. Jujur, saya pernah hampir ikut-ikutan jadi Kristen kesurupan. Mau belajar gitu. Ada di suatu gereja saya pernah, ayo ini ada malam pencurahan Roh Kudus, siapa yang rindu berbahasa roh, ayo mari masuk. Kemudian kita maju ke altar, kita disuruh mengucapkan serangkaian bla 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 supaya roh itu masuk dan kita bisa berbahasa roh. Tapi nggak dapat saya gitu ya. Ya tapi ya sudah, memang saya belum dapat karunianya, nggak usah malu. Jadi jangan suka jadi Kristen kesurupan agar dibilang Anda itu sudah suci atau sudah tinggi ilmunya. Bukan begitu caranya. Kalau belum dapat karunianya jangan usah bersedih. Memang belum dapat gitu, ya. Mau diapain? Ya. Sekarang saya sudah sadar yang penting adalah apakah kita sudah berbuah. Sebagai orang Kristen itu yang lebih penting ketimbang jadi Kristen kesurupan. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat. Shalom.